Shalom, saudara kasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam ibadah live streaming tengah minggu yang sebagai pengganti komsel kita yang kita adakan setiap hari Rabu. Baik, saya mengajak kita langsung saja untuk kita membahas tentang bahan yang ada di dalam Kingsfood kita pada tanggal 6 Mei 2020 dengan judul Berkolaborasilah, Jangan Terpecah. Mari kita lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Minggu yang lalu Bapak Gembala sudah memberikan definisi tentang apa itu kolaborasi. Jadi kurang lebih adalah sebuah proses kerjasama 2 atau 3 orang lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Dan kalau kita bicara tentang kehidupan bergereja, saudara kasih Tuhan, maka saya mau katakan bahwa saudara, gereja adalah sebuah komunitas yang di dalamnya beragam etnis, beragam multi budaya, multi ide, bahkan di dalamnya juga beragam keinginan antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, kondisi ini seringkali memunculkan yang namanya gesekan, rentan dengan adanya konflik, karena setiap orang mesti ingin setiap gagasannya diperhitungkan, setiap gagasannya diterima oleh banyak orang. Saudara kasih Tuhan, ini juga yang terjadi dalam komunitas gereja yang ada di Korintus. Sehingga mereka muncul yang namanya golongan Apolos, golongan Petrus, golongan Kefas, dan golongan Kristus. Mereka berpendapat bahwa mereka yang paling benar antara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau tandaskan buat saudara bahwa ketika kita berada dalam sebuah komunitas gereja, maka mau tidak mau kita akan berbenturan dengan banyak kepentingan. Kita berbenturan dengan banyak ide, kita berbenturan dengan banyak keinginan antara satu dengan yang lain. Tapi kembali saya ingatkan saudara kepada doa Tuhan Yesus yang ada dalam Yohanes pasal yang ke-17, di mana di sana Yesus ingin supaya gerejanya itu memiliki satu kesatuan sebagai tubuh Kristus. Saudara kasih Tuhan, lebih lanjut lagi. Petrus mengatakan dalam firman-Nya dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, atas nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya minta supaya kalian semua seias kata, supaya jangan ada perpecahan di antaramu, hendaklah kalian bersatu, sehati dan sepikir. Rasul Paulus memberikan kunci bagaimana kita sebagai umat Tuhan kita bisa kolaborasi antara satu dengan yang lain. Kuncinya ada 3, saudara kasih Tuhan. Umat Tuhan harus yang pertama, satu kata, satu hati, dan satu pikiran. Apakah hal itu mudah? Bisa dikatakan bisa mudah, bisa tidak. Tergantung dari siapakah yang menguasai kehidupan saya dan saudara. Ketika hidup kita masih dikuasai dengan manusia lama kita, maka untuk kita berkolaborasi itu bukan satu hal yang mudah untuk dilakukan, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena manusia bergerak dengan egosentrisnya masing-masing. Manusia tadi seperti saya katakan, maunya pendapatnya diterima, diperhitungkan, dan apapun yang menjadi kemauannya itu bisa dituruti, saudara kasih Tuhan. Dan ketika pendapatnya itu ditolak atau mungkin tidak diperhitungkan, maka banyak orang pada akhirnya keluar dari gereja. Nah, tipikal Kristen yang seperti ini akan sulit tertanam di sebuah gereja. Mereka akan memilih tempat-tempat yang bisa menerima pendapatnya, padahal belum tentu pendapat yang dimiliki itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan bergereja. Nah, saudara kasih Tuhan, sebaliknya, kalau saya dan saudara memiliki kehidupan di mana manusia baru menguasai saya dan saudara, saya percaya untuk kita berkolaborasi bukan hal yang sulit. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena orang yang memiliki kehidupan dengan kualitas manusia baru, dia tidak akan mempertahankan egonya dalam sebuah hubungan antara satu dengan yang lain. Dia akan bisa menerima kelebihan, kekurangan orang lain, dia akan bisa menyikapi setiap hal yang terjadi dalam sebuah komunitas. Bahkan mungkin ketika membahas sebuah diskusi,
Orang yang memiliki kehidupan manusia baru, dia akan cenderung duduk bersama, minta tuntunan Tuhan. Mereka akan minta petunjuk Roh Kudus supaya firman bekerja. Bahkan menaruh setiap pendapat, menaruh setiap gagasan itu dalam satu wadah. Untuk apa sih? Untuk dibicarakan lebih lanjut, dicari kelebihan kekurangannya, sehingga setiap pendapat bisa melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga muncullah kebijakan yang pastinya akan dipakai buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kesehatian dalam kata, dalam hati, dan pikiran sangat diperlukan di gereja kita. Di GBI Rock, baik yang ada di Gresik maupun yang ada di setiap satelitnya. Tujuan apa? Cuma kita punya satu tujuan, supaya Tuhan itu dimuliakan. Nah, dalam bahan komsel kita ada 2 pertanyaan yang perlu kita bahas. Yang pertama, apakah ada kolaborasi di antara para pelayan Tuhan di gereja kita? Maka saya percaya GBI Rock Gresik maupun satelit adalah GBI Rock yang berbeda. Saya imani, saya doakan, saya yakini bahwa setiap kita, baik dari jemaat, pengurus sampai gembala, kita bisa bergandengan tangan untuk melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama. Yang kedua, menurut Paulus, mengapa diperlukan kerjasama di dalam komunitas gereja? Dengar baik-baik, saudara kasih Tuhan. Proyek kita adalah proyek ilahi, sebuah proyek yang besar, yang tentunya nggak bisa dikerjakan oleh satu orang, tapi dikerjakan oleh banyak orang. Dari kepemimpinan sebagai gembala, pengurus, sampai dengan jemaat, semua bisa berkolaborasi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ayat penutup saya membagikan kepada saudara. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan mengatakan, nyanyian ziarah Daud, alangkah baiknya dan senangnya kalau umat Allah hidup rukun. Itu seperti minyak wangi berharga yang dituangkan ke atas kepala Harun, lalu turun ke leher bajunya. Atau seperti embun di gunung Hermon yang turun ke bukit-bukit Sion. Di sanalah Tuhan menurunkan berkat-Nya kehidupan untuk selama-lamanya. Ayo kita jalin kesatuan, kita berkolaborasi bersama-sama, baik dalam hidup gereja, hidup rumah tangga, dan saya percaya berkat Tuhan tercurah bagi saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang singkat yang boleh tertabur pada kesempatan saat ini. Biar setiap firman Tuhan menjamah setiap kami dan membawa kami untuk memiliki satu hati, satu dengan yang lain bisa bekerja sama untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati para suami, istri, anak-anak, semuanya ada dalam berkat-Nya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.